balik lagi kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di rubrik Wujud Unggul kali ini, Boost Your Productivity with Flora Digital. Dan hari ini juga kedatangan kita ada bintang tamu juga ya dari Pak Tommy Chandra gitu. Jadi beliau juga akan berbicara dan teman-teman dari Bineka juga. Jadi beliau akan berbicara di awal itu mengenai investasi di saat krisis gitu ya. Jadi benar-benar kita punya helikopter view lagi gitu nanti dari Pak Tommy sebelum setelah itu nanti kita lanjutkan dengan apa sih Flora digitalnya ya gitu ya. Dari banner yang sudah rekan-rekan baca nanti akan dijelaskan oleh Mas Ganteng sebelah saya, Mas Juber ya dia. Gitu. Setelah itu nanti di presentasi ada 2 sesi ya teman-teman. Jadi sesi pertama nanti setelah sesi pertama teman-teman boleh open questions gitu. Open question nanti boleh di chat dulu atau mau raise hand juga boleh silakan. Kemudian kita akan masuk sesi 2 nanti ada sedikit pemaparan lagi dan kemudian open questions lagi seperti itu ya dia kurang lebih. Oke, dan semua pertanyaan rekan-rekan sekalian di sini mudah-mudahan pasti akan kita akomodir ya sebaik mungkin. Seperti itu. Selamat siang Pak Andi, Pak Andi Hidayat, lama nggak bersua Pak. Siang Pak Tommy, apa kabar? Baik. Muncul lagi nih, udah hilang dari peredaran nih. Saya ikut sesi Pak Tommy yang pertama waktu itu. Oh, Bapak ikut ya? Sorry. Ada Pak, cuman saya ngumpet. Soalnya biasanya kalau giliran saya ngomong, udah semuanya nggak diperhatiin. Soalnya udah keringat dingin duluan gitu. Baik. Langsung saja, Pak Tommy sudah siap? Ya, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, saya mulai ya. Saya share screen dulu. Mana sih saya? Selamat siang semuanya. Layar saya udah muncul ya di semuanya ya. Ya kali ini sebenarnya saya hanya membuka saja sedikit ya. Balik lagi bahwa presentasi saya ini bukan bertujuan untuk menggurui, cuma ya kita coba saling menyebar energi positif lah supaya gak semuanya terkesan kelam di saat-saat seperti ini gitu ya. Pertama itu kan mungkin kita sering halo ya. Apakah cukup jelas ya suara saya? Kurang dekat mungkin dari mikrofonnya Pak Tommy. Oke, sekarang lebih jelas? Sudah lebih bagus Pak. Oke. Intinya adalah bahwa pada saat krisis itu, kenapa sih kita harus memikirkan juga investment gitu loh. Ya, nggak mesti bahwa ya investment itu berupa ya beli mesin misalnya gitu loh. Tapi nggak ada salahnya kita juga memikirkan hal seperti itu supaya kita itu tidak terjebak dalam suatu siklus negatif yang nantinya ujung-ujung usaha kita akan terus-menerus spiral down gitu loh. Itu intinya sih. Ya, bahan-bahan saya ini saya terus terang bukan melulu dari saya, tapi saya ngambil dari beberapa sumber, dari beberapa report, daripada Forbes, daripada Entrepreneur gitu. Ya. Alasan kita sebenarnya untuk investasi, memikirkan untuk investasi itu sebenarnya adalah mempersiapkan diri kita ya untuk mengembangkan produk sehingga ketika bisnis pelan-pelan bergerak normal lagi, ya kita sudah tidak telat untuk langsung bisa istilahnya tancap gas. Saat ini adalah saat menurut saya untuk melakukan sedikit research kecil-kecilan, untuk berpikir gimana saat ini kita bisa mengembangkan produk ke produk-produk yang lain. Saya kira kan kebanyakan dari kita kan adalah pemain digital printing. Ya, yang setelah hari-hari kita pikir, wah ini kita bisa print berapa banyak dan segala macam. Mungkin kali ini saya ingin mengajak kita itu berpikir bagaimana kita jangan cuma jadi tukang jahit gitu loh, cuma jadi tukang print saja. Tapi gimana hasil print kita bisa dijadikan satu produk
yang nantinya memberi nilai lebih gitu loh. Ya, itu sih inti. Nah, kalau kita lihat dari beberapa ahli-ahli yang ngomong gitu ya, saya coba mengambil beberapa industri yang mengalami pertumbuhan pada saat pandemi ini gitu loh. Pertama adalah industri makanan. Ya, industri makanan ini ya kita bicara FMCG, fast moving consumer goods gitu loh, makanan-makanan kesehatan yang berbau dengan food delivery, ya, dan snack-snack lokal gitu. Ya, yang saya ingin garis bawah itu adalah healthy food gitu loh. Dalam kondisi karena semua orang takut pada infeksi corona, ya akibatnya kita mulailah memperhatikan apa yang kita makan, mencari makanan-makanan sehat. Ya. Ini mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan gitu. Industri kedua adalah yang berbau dengan kesehatan, gaya hidup, ya, situs-situs seperti Halo Dokter sekarang begitu rame karena orang takut ke rumah sakit, jadi ujung-ujungnya konsultasinya ke online biar nggak berhadapan. Ya, alternatif terapi gitu, balik lagi ya terapi-terapi alternatif ataupun makanan-makanan alternatif itu sekarang jadi satu pilihan bagi kita. Ya. Yang ketiga adalah yang kita sebut automation. Tapi jangan kita pikirkan automation itu adalah sesuatu, industri, pabrik, pakai robot, segala macam. Tapi yang disebut automation di sini yang saya maksudkan adalah kita bicara online shopping, karena online shopping otomatis butuh logistik dan warehouse gitu. Nah, jadi industri-industri atau pelaku usaha yang mengerjakan di bidang ini juga sebenarnya tumbuh dan ramai gitu loh. Ya kan? Nah, kita kan jadinya mungkin kita akan bertanya dong, wah kita main printing, apa hubungannya sama ini gitu, kan gitu. Inti daripada paparan saya kali ini adalah mengatakan bahwa ini adalah industri-industri yang tumbuh, dan industri-industri seperti ini yang tumbuh juga tetap butuh promosi, tetap butuh produk, packaging nggak apa. Di sanalah sebenarnya kita sebagai pelaku industri printing bisa coba masuk dan menyasar segmen-segmen ini gitu. Ya, dengan itu ya kita bisa mulai mengembangkan produk kita. Nah, tapi kan ketika kita mau masuk, kita perlu untuk mengembangkan produk sedikit banyak kan kita perlu ada sedikit investasi. Ya. Dan saat ini sekarang kan kita pikir aduh bisnis lagi lesu, ya mungkin bagi sebagian orang masih tetap jalan gitu, tapi saat ini masih harus mikir untuk istilahnya invest gitu. Ya, iya gitu. Memikirkan untuk invest belum tentu berarti bahwa kita ini saat ini udah serta-merta masuk beli gitu loh. Tapi memikirkan apa yang kita perlu lakukan ya. Kalau memang keadaan memungkinkan kita invest ya sampai pelan-pelan mengembangkan produk. Tapi kalau tidak setidaknya kita sudah ada satu gambaran ya ketika saatnya tiba kita tidak baru mulai mikir gue mau ngapain ya gitu. Kan itu sih intinya gitu. Ya. Nah, ini saya rangkum dari satu report dari website Forbes gitu loh, dari salah satu analis mereka yang menurut saya cukup bagus ya kita melihatnya gitu. Ya. Kalau kita mikirin investasi pada saat krisis, ya, yang kita harus lakukan otomatis adalah hati-hati. Berarti satu poin yang kita perlu perhatikan adalah dari segi resiko rendah. Ya. Resiko rendah itu tidak berarti bahwa investasi itu harus murah gitu loh sebenarnya. Kadang-kala kalau investasinya memang cukup lumayan investasinya, tapi kalau dari segi resiko kalau kita paparkan itu masih bisa kita tanggung, ya itu layak untuk diperhatikan gitu. Ya, resiko rendah itu berarti kan macam-macam. Saya sendiri juga sebagai pelaku bisnis kan juga berpikir hal yang sama gitu.
Saya mengambil contoh ketika kita coba ngambil produk baru dan segala macam, itu juga selalu ada resiko. Tapi satu pertanyaan yang sering saya suka bertanya sama diri saya sendiri ketika mau mengambil keputusan dan kalau ada sedikit keraguan adalah worst case scenario, gitu. Bahwa ketika kita lihat investasi, oke, kita masuk di sini, kita invest uang, kita bertanya pada diri kita sendiri, kalau investasi ini tidak menghasilkan dalam kondisi kurang menghasilkan atau mau dibilang gagal, sejauh mana kita bisa tahan terhadap itu? Kalau memang ketika kita invest dan akibatnya itu gagal total, dan itu udahlah, anggap aja proses belajar, kita tetap bisnis utama kita tetap bisa jalan, ya itu boleh kita pertimbangkan. Tapi kalau kita melakukan investasi itu dan ternyata nanti kalau gagal tuh, wah, gue bisa oleng istilahnya, ya jangan gitu. Ya, itu adalah hal pertama yang kita harus lihat. Ya. Kedua, pasar. Ya, saat sekarang itu menurut saya kurang tepat kalau kita investasi pada sesuatu yang menyasar pada pasar-pasar telah atau pasar-pasar spesifik khusus gitu. Ya, mungkin pasar-pasar spesifik itu menarik gitu loh. Tetapi dari segi balik lagi dari segi resiko itu sebenarnya adalah dianggap resiko yang cukup tinggi. Contoh gamblang lah gitu, bahwa saat ini sebenarnya kalau di industri printing itu salah satu yang sebenarnya pelan-pelan bergerak di belakang layar adalah industri printing untuk PCB board ataupun untuk bukan board ya, tapi untuk rangkaian listrik gitu loh. Nah, itu adalah industri yang sangat spesifik dan sekarang itu hanya beberapa pemain yang mampu melakukannya. Dan ya karena itu jarang, ya sebenarnya pasarnya cukup dari segi bisnis itu cukup bagus gitu. Tetapi kalau kita bicara di saat sekarang ini, ya untuk menggarap pasar seperti itu menurut hemat saya kurang gitu. Jadi kita harus mencari pasar-pasar yang relatif besar gitu pasarnya, sehingga resiko kita itu balik lagi juga bisa lebih gampang ditanganin. Gitu. Yang ketiga adalah ya produk itu jangan produk musiman. Ya, produk musiman itu bicara timing gitu. Ya, kalau kecuali memang kita mau gambling gitu loh. Bahwa kalau kita main di produk musiman, berarti kita bicara gerak cepat menghasilkan, dapat profitnya, sudah exit gitu. Ya. Kalau kita coba melihat di kita ini, saya rasa saat ini nggak terlalu cocok gitu. Ya. Hal yang perlu kita lakukan ketika kita investasi juga adalah kalau investasi itu bisa juga mendukung diversifikasi bisnis kita. Ya. Diversifikasi bisnis itu bisa berarti cukup luas gitu, tergantung kita melihatnya bagaimana. Kalau kita bicara diversifikasi line of business, ya bisa cukup jauh. Hari ini misalnya kita main printing, tiba-tiba pikir udah, gua mau invest tambak udang gitu, ya itu diversifikasi bisnis ya, gitu. Nah, tetapi dalam konteks yang lebih sempit juga diversifikasi itu bisa dalam bentuk diversifikasi produk. Balik lagi mengulang ya apa yang saya sampaikan tadi awal gitu loh, bahwa kita perlu berpikir bagaimana sekarang dengan perangkat kita. Kita kebanyakan pemain printing ya, yang saya percaya rata-rata sudah cukup berpengalaman. Nah, bagaimana dengan perangkat kita yang ada atau menambah 1-2 perangkat baru bisa membuat kita menghasilkan bukan cuma ngeprint, jasa print, lembaran seperti itu, ya itu tetap harus kita jalankan. Itu kan sebenarnya bread and butter-nya kita ya, usaha kita sehari-hari. Tapi saat ini adalah saat yang untuk berpikir bagaimana dengan perangkat yang ada itu bisa membuat kita menawarkan sesuatu yang berbeda.
Yang mungkin saat-saat di mana ketika kondisi usaha kita jalan lancar, kita semuanya sibuk, ya, sehingga nggak sempat berpikir. Ketika kita mau coba kerjain ini kayak gitu, produksinya lagi penuh, aduh nggak bisa deh gua kerjain, toh ada order yang harus diselesaikan. Nah, saat-saat sekarang lah menurut saya adalah saat tepat untuk kita melakukan percobaan-percobaan seperti itu, gitu. Karena memang relatif punya waktu, ya. 4 ini adalah sesuatu hal yang menurut saya perlu kita pertimbangkan ketika kita mau bicara soal investasi, gitu. Ya. Selanjutnya beberapa poin tambahan sih yang lagi orang melihatnya adalah ya investasi di real estate. Saat ini usaha real estate itu lagi turun. Jadi saat ini beli adalah saat yang tepat, ya. Saham juga sama, ya. Kalau kita bicara sama fund manager, ya pastilah suruh masuk gitu, ya. Habis itu komoditas, ya dalam hal ini mungkin emas misalnya adalah salah satu yang relatif resiko rendah, ya. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa 3 industri ini, real estate, saham, komoditas, ya memang memberikan return gitu, tapi ini kebanyakan harus kita siap bermain di jangka menengah atau jangka panjang. Ya, saham atau komoditas mungkin tidak, tapi real estate iya. Ya, ya. Jadi harus sangat diingat bahwa ketika kita berbicara mau invest ke 3 ini, ya kita harus benar-benar yakin bahwa dana yang dipakai untuk invest ke sana itu tidak nanti ujung-ujungnya pas kita butuh itu nggak bisa ditarik keluar, ya. Itu cukup fatal dan saya melihatnya berapa kali kejadian. Jadi ujung-ujungnya ketika bisnis utama kita asumsinya bahwa ini saat ini printing butuh suntikan dana gitu, duit nganggurnya sebelumnya udah dipakai untuk beli rumah, ya kan? Nanti karena memang butuh untuk usaha printing kita, butuh tambah mesin, butuh perpanjang kontrakan atau beli ruko, jadi nggak bisa. Akibatnya karena butuh, ya properti yang kita mau jual itu karena nggak bisa jual dengan cepat, ujung-ujungnya kita jual BU, jual butuh uang. Udah jual begitu, ya harga juga tidak menguntungkan kita. Malah jadi apa ya? Backward, jadi malah membuat kita buntung gitu. Ya, ini beberapa tips and tricks tips lah yang saya sadur dari beberapa sumber yang mudah-mudahan bisa membantu kita ketika kita bicara, aduh saat ini kita mau belanja ya. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu saja. Saya ingin membukanya. Ya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita jangan melulu melihat negatifnya, tapi justru saat ini harusnya kita rata-rata punya waktu yang lebih lowong untuk melihat apa yang bisa kita fine tune daripada pekerjaan kita ini untuk supaya kita bisa tumbuh lagi ketika kondisi balik lagi membaik gitu. Dan ini pendapat pribadi saya juga adalah bahwa kalau kita berharap bahwa 1-2 bulan kemudian keadaan akan balik normal, maaf kata menurut saya tidak. Gitu. Kita benar-benar akan masuk ke area yang kita sebut new normal. Jadi kebanyakan bisnis kita yang rada terpengaruh itu tidak akan serta-merta balik, tapi justru akan pelan-pelan balik. Tetapi dengan arah yang sedikit berbeda. Ya, karena itu ya kita harus memikirkan bagaimana kita menjual produk kita dengan cara yang berbeda juga. Gitu. Ya, hal yang sama juga saya sampaikan ketika sesi bulan lalu kalau nggak salah dengan WU yang soal masuk ke online gitu. Ya, kira-kira seperti itu dari saya. Ya, ada yang mau ditanya? Open question mungkin buat rekan-rekan. Pak Tommy menyediakan slot nih di slide-nya untuk pertanyaan. Monggo yang masih ingin tahu lebih detail ya Pak ya. Jika tidak, masih mungkin malu-malu, ya nggak apa-apa. Saya tutup aja sesi saya. Mungkin dilanjutkan kita bicara ke produk, mungkin di sana juga mungkin lebih banyak pertanyaan gitu. Ya.
Oke. Ya. Baik Pak Tommy kalau gitu. Ya. Jadi kita bisa move aja ya Pak ya. Iya. Kita bisa move ke sesi selanjutnya gitu. Iya. Oke Pak. Ya. Oke. Baik. Karena temanya hari ini Boost Your Productivity with Flora Digital. Artinya objeknya ini adalah mesin Flora ya Mas Juber ya. Siap. Nah kebetulan di sebelah saya udah ada Mas Mikdad Juber ya. Ya. Enaknya panggilnya apa ya Mas? Aku kenal dirimu tuh Mas Juber bertahun-tahun. boleh, Juber Mas aja, Mikdad ya. boleh. Nah, gitu. Cuman biasanya saya dikenal sih Juber sih. Juber ya. Kebanyakan Juber. Oke, ya. Baik kalau gitu, thank you Pak Tommy ya sudah memaparkan ya Pak ya di awal tadi sebagai pembukaan. Untuk itu kita lanjut langsung ke pemaparan dari Mas Juber ya. Kita akan bicara tentang flora ya Mas itu Ya, sendiri flora, seperti apa betul. Flora itu flora apa ya Mas ya? Jadi flora itu banyak sih tipenya. Kita ada jual 3 unit, 3 tipe. Mulai yang pertama 512i, ada 4 printhead, ada 8 printhead. Kemudian untuk yang tipe kedua kita ada 1024i, Konica Minolta 1024i. Kemudian yang ketiga yang terbaru kita baru launching kemarin itu ada UV, Konica Minolta UV 1024i 6PL. Oke, nah gitu. kayaknya informasi ini harus benar-benar ditunggu nih sama teman-teman pelaku digital printing ya. Ada di sini. Oke. Tanpa berlama-lama sudah siap, Mas Adi lagi siapin ya gitu ya. Oke, jadi ini tadi aku dengar ada value-nya macam-macam, misalnya ada 8 print head gitu ya, nanti dijelasin ya. Betul. Nanti akan jelasin secara detail sih. Ada UV juga gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi saya rasa ini penting banget gitu. Jadi kan setiap kemajuan teknologi, setiap kemudahan ya dari sebuah perangkat mesin itu akan selalu berkembang sih. gitu ya. Betul. Jadi kita akan informasikan terus ya sama rekan-rekan sekalian. Ya, boleh Mas Juber, bisa dimulai saja. Oke. Teman-teman selamat siang semua. Ini akan saya mulai mungkin untuk yang pertama ya. Jadi kebetulan saya di sini sebagai produk spesialis dari mesin Flora. Saya juga ada beberapa mesin juga yang saya handle, tapi kebetulan untuk Flora ini kebetulan saya handle. Mungkin akan saya mulai dari slide awal ya. Jadi untuk yang pertama ini kita lihat ada beberapa kantor sih dari Flora. Jadi mulai ada yang di Shenzhen headquarter. Kebetulan yang di Shenzhen ini merupakan kantor pusat dari manajerial mesin Flora. Kemudian yang kedua yang di bawah sebelah kiri itu ada dari Dongguan. Di Dongguan itu kebetulan adalah production base dari mesin Flora. Jadi dia adalah pabrik untuk produksi rangka mesin. Jadi rangka mesin dan spare part itu kebetulan ada di Dongguan. Kemudian yang ketiga yang sebelah kanan bawah itu ada dari Huizhou. Di kota Huizhou itu adalah tempat untuk perakitan dan produksi dari mesin-mesin Flora. Seperti itu teman-teman. Secara gambaran seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa lihat ada 3 produk dari mesin Flora yang kita jual. Yang pertama ada Flora Extra 320K 512i 30PL yang sebelah kiri atas. Kemudian yang kedua sebelah kanan itu ada Flora Extra 320K, Konica Minolta 1024i 3PL, sama-sama basic tinta solvent. Kemudian yang ketiga yang di bawah, nanti kita akan jelasin juga untuk Flora Extra 320K, Konica Minolta 1024i dengan tinta UV. Dia dan MPL juga. Oke, kita lanjut. Kita bicara keunggulan Flora ya teman-teman secara overall ya. Jadi perusahaan Flora ini selain memproduksi printer merek mereka sendiri, Flora juga memproduksi printer OEM atau kita bisa bilang itu biasanya pesanan dari produk dari Amerika atau dari Eropa dan Jepang. Jadi ada beberapa brand dari Amerika dan Eropa juga yang pesan produk mereka sendiri dari perakitannya dari mesin Flora, dari perusahaan Flora seperti itu. Jadi ada beberapa istilahnya ada beberapa perusahaan yang mendevelop mesinnya di perusahaan Flora. Oke, kita next untuk kelebihan selanjutnya teman-teman. Ini ada di konfigurasi printhead. Jadi Flora ini dari awal sudah menggunakan dudukan 8 printhead. Jadi kita bicara untuk Flora yang Konica Minolta ya. Flora Konica Minolta ini dia mempunyai dudukan 8 printhead. Jadi customer bisa pilih dari awal pembelian dia bisa menggunakan 4 printhead ataupun dia bisa menggunakan di 8 printhead. Jadi customer bisa pilih di awal. Tapi nanti misalnya berjalannya waktu, istilahnya customer misalnya menggunakan 4 printhead, customer misalnya nanti ada
istilahnya production yang overload, jadi customer juga nggak perlu tambah mesin lagi, hanya menambah 4 printhead aja sudah bisa. Kemudian yang selanjutnya dari segi investasi pun otomatis akan lebih murah ya. Jadi kalau misalnya customer dengan pembelian awal di 4 printhead kemudian akan menambah di 8 printhead, customer hanya perlu menambah cost kurang lebih sekitar kalau untuk 512i ya, costnya sekitar 100 juta. Jadi nggak perlu untuk tambah mesin lagi dengan nilai investasi yang cukup tinggi juga. Untuk yang UV Flora 1024i itu dia konfigurasinya macam-macam, ada beberapa bisa di 4 printhead, kemudian dia juga bisa di 5 printhead, 8 printhead, dan 10 printhead. Nanti akan saya jelaskan di penjelasan secara detail di produknya. Kemudian ini ada gambar dari printhead ya, untuk yang sebelah kiri itu ada gambar printhead dari 512i, kemudian yang di sebelah kanan itu ada gambar printhead untuk 1024i. Kemudian keunggulan selanjutnya, Flora seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi Flora itu mempunyai 3 pabrik ya, 2 pabrik untuk memproduksi mesin, kemudian yang satu perusahaan, satu kantor lagi untuk manajerial, jadi yang satu untuk perakitan, ada lagi yang satu untuk memproduksi mesin-mesin mereka. Jadi rata-rata mesin brand lain itu mempunyai bodi yang sama. Kalau kita lihat di brand-brand lain selain Flora, itu kebanyakan kalau kita lihat di pameran mungkin rata-rata mempunyai bodi yang sama. Jadi bisa dipastikan atau kemungkinan besar mesin tersebut dibuat oleh satu pabrik, yang dimana pemilik brand masing-masing itu tidak mengetahui kekuatan atau struktur frame dari mesin tersebut. Kemudian Flora sudah dirancang untuk heavy duty, jadi bodi yang digunakan itu kalau kita lihat lebih besar dibandingkan dengan brand-brand lain. Keunggulannya apa sih? Jadi keunggulannya itu kemungkinan kalau untuk dicetakkan high speed, itu Flora jauh lebih stabil dibandingkan mesin-mesin lain. Jadi hasilnya mesin tidak goyang dan hasilnya juga lebih stabil, lebih bagus. Struktur frame-nya juga lebih kokoh ya, kalau kita lihat mesin Flora struktur frame-nya lebih kokoh. Nah, fungsi ini menjaga saat printer berjalan di high speed, mesin ini tidak goyang. Jadi kalau kita lihat di beberapa mesin yang lain, untuk cetakan dengan speed yang tinggi, mesin masih kelihatan goyang. Nah, di Flora enggak. Di Flora kita bisa, istilahnya kita bisa develop secara matang, jadi mesin ini sangat stabil ketika ada di high speed. Seperti itu. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, ini ada di kontrol temperatur ink. Jadi kalau kita lihat ya, pada dasarnya head Konica Minolta itu sensitif terhadap suhu panas. Jadi kegunaan temperatur ink ini, kontrol temperatur ink ini, di dalamnya ada perangkat yang untuk mengontrol temperatur, sehingga daya tahan printhead itu di ruangan yang panas atau di ruangan yang kita bicara AC-nya mungkin kurang dingin atau ruangannya kurang dingin, itu lebih stabil. Jadi printhead ini lebih terjaga. Nah, dengan itu otomatis ketahanan printhead juga akan lebih lama dibandingkan dengan printhead yang ada di mesin-mesin yang lain. Jadi ini salah satu kelebihannya juga, kita ada ink temperature control di mesin Flora seperti itu. Kemudian untuk kelebihan-kelebihan selanjutnya, untuk mesin Flora dia juga sudah terdapat automatic negative pressure adjustment. Jadi Flora Konica Minolta ini menggunakan automatic negative pressure. Salah satu komponen yang mungkin teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa tahu ya, yang menyebabkan mesin Flora ini terlihat lebih mahal dibandingkan mesin-mesin yang lain. Nah, salah satu perangkat yang membuat mesin Flora lebih mahal adalah automatic negative pressure. Tapi dari sisi itu juga ada kelebihan-kelebihannya dari automatic negative pressure. Yang range-nya itu sebenarnya kalau kita lihat di luaran mungkin sekitar 30 sampai 35 juta. Jadi range-nya harga automatic negative pressure ini sekitar harga 30 juta sampai 35 juta. Jadi hasil yang diberikan adalah kinerja printer itu sangat stabil. Jadi kalau ada cetakan high speed atau cetakan yang cukup panjang, itu mesin ini akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan brand-brand lain. Karena suplai tinta ke printhead itu akan pasti lebih terjaga. Kemudian akan juga memberikan cost penggunaan tinta yang jauh lebih hemat dibandingkan mesin lain. Karena apa? Karena mesin Flora itu termasuk yang jarang cleaning maintenance. Seperti itu.
Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya, mesin Flora juga terdapat crash sensor ya. Jadi deteksi sensor agar printhead itu tidak sampai menabrak pada bahan. Jadi part ini berguna juga untuk mencegah printhead menabrak dengan bahan. Nah, jika sensor ini menabrak bahan, otomatis head carriage-nya akan otomatis berhenti. Jadi printhead itu nggak sampai dia nabrak bahan dan printhead-nya rusak. Kemudian crash sensor ini yang teman-teman perlu tahu, crash sensor ini terdapat di bodi-bodi mesin Flora yang terbaru. Jadi untuk yang bodi-bodi lama, mungkin yang bodi Polaris, itu belum ada. Jadi adanya di mesin-mesin yang baru, teman-teman. Ada di 512i juga, ada di 1024i juga. Kemudian kita masuk ke ripping software ya. Rip software Flora ini menggunakan photoprint yang versi 12. Jadi kami juga nanti akan membuatkan ICC profile yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Jadi misal customer ada orderan dari vendor, biasanya kan mereka sudah ada patokan warna tuh. Kita bisa mengejar warna itu. Jadi mesin Flora ini menghasilkan warna yang kita bisa bilang lebih bagus ya dibandingkan dengan mesin-mesin brand lain. Jadi ICC profile-nya itu khusus dibuat oleh tim dari Wujud Unggul dan Bhinneka dengan alat khusus ya. Untuk alatnya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh tim Bhinneka, mungkin Pak Tony ya bisa bantu jelasin nanti. Ya mungkin untuk secara gambaran sih kelebihan itu Pak. Oke, nah udah masuk sesi pertama berarti ya. Nah kalau gitu banyak banget ya value-nya tentang mesin Flora banyak. Digital ini cukup menarik gitu. Jadi saya boleh open question aja sama rekan-rekan sekalian yang ada di webinarnya Wujud Unggul kali ini. Boleh raise hand atau boleh chat langsung juga boleh. Kita akan coba akomodir langsung ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin ada yang raise hand. Oh, ada yang bertanya harga. Wah, nanti kita punya kejutan kalau gitu ya, Pak. Kalau harga di terakhir aja, Pak. Nanti terakhir ya, kita punya kejutan. Nah, oke. Ini kita sambil nunggu nih, masih ada yang mau chat dulu mungkin, atau kita bisa lanjut. Abis ini kita masuk ke spesifikasi ya, Mas ya? Iya, kita langsung masuk ke spesifikasi. Coba sambil tunggu dulu. Mungkin tadi ya, sepertinya belum ada yang raise hand ya untuk pertanyaan. Intelligent work. Oh, ada pertanyaannya. Oke. Apa bedanya photoprint V12 itu kan? Bedanya photoprint? It's not easy. Apa bedanya keunggulan dari photoprint V12 itu, Mas? Mungkin bisa dibantu Pak Tony kayaknya. Oh iya, boleh pointing kali ya ke Pak Tony. Iya, itu lebih ke masalah teknis kayaknya, Pak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak. Ya, Yuk, Pak Tony. Halo. Ya, perkenalkan saya Tony dari Bhinneka. Mungkin pertanyaannya agak masih bias ya mengenai photoprint 12 karena saya nggak ngerti di komputer dengan apa. Tapi kalau kita bicara photoprint 12, ini penyempurnaannya banyak banget. Perlu diketahui photoprint ini diproduksi oleh SA Internasional atau yang kita kenal dengan SAI. Nah, basic company-nya ini adalah perusahaan dari Amerika, tapi memang dia banyak digunakan oleh printer-printer dengan dari China. Basic engine dia sudah menggunakan Adobe engine yang paling baru dan paling terakhir. Nah, kenapa dia sampai create software sejauh itu? Karena rata-rata RIP software yang ada di dunia semuanya menggunakan Adobe engine yang paling baru untuk menyambungkan dengan file software editing yang paling baru. Kita tahu seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, semuanya sudah upgrade software dengan versi yang paling terakhir untuk mengakomodir tim desain. Bahkan beberapa sudah ada yang sampai 3D view. Nah, di dalam Adobe Engine PDF ini juga banyak sekali tag-tag file info yang bisa membuat filenya menjadi otomasi.
Ini akan lebih terasa kalau kita main di market seperti offset atau main di packaging, di mana kita bisa taruh informasi banyak banget di dalam file itu. Kurang lebih penjelasan saya seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Tony ya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Menjawab. Nah, Kalau boleh boleh ada saya open tambahkan question sedikit lagi mungkin? Ya, Pak Tommy. Dari segi hasil juga foto print sebenarnya dari mulai kita bicara foto print 11, 12 terakhir itu dari segi kehalusan ya daripada dotnya itu juga mereka melakukan apalah perbaikan gitu loh. Itu mungkin sehari-hari kita nggak begitu perhatikan, tapi kalau kita memang membandingkan dengan jelas terutama di daerah gradasi itu versi-versi terbaru ini udah jauh lebih bagus gitu. Saya ngambil contoh dulu produk-produk kita yang UV yang memang flatbed biasanya kita bundling nggak dengan photo print karena menurut kita hasilnya tidak sehalus dengan beberapa software lain gitu. Tapi sejak terakhir setahun 2 tahun terakhir ini kita sudah putuskan kita semua bundling dengan photo print karena hasilnya sudah cukup mumpuni gitu loh dibanding walaupun kita bandingkan sama software-software lainnya gitu. Itu sih. Oke, makasih Pak Tommy penambahan informasinya. Oke, ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang ingin pertanyaan? Kalau tidak, saya akan move dulu ke spesifikasi ya. Ya. Ya, biar lebih jelas lagi. Nanti mungkin akan muncul banyak lagi pertanyaan ya setelah itu ya. Oke, kita lanjut dulu Mas Juber ke spesifikasi ya. Ya, boleh. Jadi kita masuk ke spesifikasi teman-teman untuk Flora Extra 320 x 512i 30PL. Yang pertama, mesin ini menggunakan jenis tintanya solvent ya. Seperti teman-teman tahu, jenis tinta solvent itu basicnya dari minyak. Kemudian yang kedua, dia print headnya menggunakan Konica Minolta 512i 30PL. Jadi termasuk salah satu print head yang paling banyak dipakai untuk saat ini. Kemudian selanjutnya dudukan mesin ini menggunakan dudukan 8 print head. Jadi customer bisa pilih di awal dia akan menggunakan 4 print head atau di 8 print head. Mungkin untuk awalnya 4 print head, setelah itu nanti misalnya ada cetakan yang overload, customer bisa tambah lagi di 4 print head jadi 8 print head. Kemudian untuk next-nya untuk speed ya. Speed-nya maksimalnya kita pernah coba, kita pernah develop itu di kisaran 243 meter per jam dengan 8 print head. Jadi kalau 4 print head kurang lebih sekitar 120 meter itu dengan media bahan frontlight 3,2 kali 70. Kemudian untuk lebar area cetak, lebar area printnya dia 3,2 seperti kita tahu semua 3,2 itu udah umum banget. Kemudian selanjutnya di softwarenya dia menggunakan software Photoprint P12 yang tadi sudah dijelasin sama Pak Tony. Kemudian media cetaknya dia ada beberapa media cetak yang bisa dipakai, ada frontlight, ada backlight banner, juga ada stiker, bahan Oscar seperti yang bisa dipakai untuk bahan jok mobil atau mungkin tas-tas yang tas karakter itu ya yang buat anak kecil biasanya. Bisa juga digunakan di bahan Albatros atau stiker one way dan sejenisnya. Itu untuk spesifikasi ya. Okay. Nah, untuk next-nya mungkin ini salah satu contoh mesin kita yang kita install di lokasinya di Jawa Timur. Kebetulan mesin ini adalah salah satu pembelian dari timnya Bapak Jokowi waktu kampanye di 2018. Jadi kebetulan saya waktu itu sempat fight juga dengan beberapa brand dan tim dari kepresidenan, tim dari Bapak Jokowi sebelumnya akhirnya memilih atau memutuskan pilihan ke mesin Flora dengan menggunakan 8 print head. Ini mesin ini yang saya ingat sih dihajar atau digeber selama kurang lebih 3 bulan. Mulai bulan Februari, Maret, sampai April di 2018 non-stop. Sampai sekarang pun mesin ini masih produksi dan belum ada kendala sama sekali. Oke, durability-nya udah kelihatan ya? Ya. Kita lihat videonya juga berarti. Boleh. Ya, oke, kita lihat videonya.
menggunakan 2 pas ya teman-teman ya. Cetakan 2 pas. Nah, yang ini ada mesin kita yang 512 30PL. Ini instalasi di Kalimantan. Jadi customer khusus cetak bahan stiker di mesin ini karena dia basicnya adalah branding stiker. Jadi mesin Flora 512 ini sudah cukup oke digunakan untuk cetakan stiker atau albatros. Agak detail. Maksudnya mungkin pasnya ditinggiin ya. Jadi hasilnya lebih detail dibandingkan untuk cetakan yang memakai bahan Frontlight. Oke, kita lihat videonya lagi ya. Jadi khusus untuk branding motor, branding mobil. Kenapa dia pilih Flora? Karena memang waktu itu customer ini membutuhkan speed yang agak kencang. Tapi budget untuk naik ke 1024i belum ada, akhirnya dia memutuskan untuk ambil 512 dan sampai saat ini pun jalan untuk khusus untuk cetakan stiker. Oke, ini pakai berapa printnya Mas kalau lagi di posisi? Ini menggunakan 4 printhead ya kalau nggak salah. 4 printhead. Jadi konfigurasi warna ICC profile tadi juga bisa kita setting seperti betul, ini ya betul. gitu ya. Itu juga berpengaruh dari ICC profile dari tim Wujud Unggul sama Bineka ya. Jadi hasilnya memang kalau kita bilang misalnya customer beli mesin 512 ini dengan brand lain yang kita nggak bisa menjanjikan dapat hasil seperti ini kayak gitu. Jadi kita benar-benar bisa tahu konfigurasi warna yang diinginkan customer tuh kayak apa gitu ya. Iya, betul. Oke, kita masih ada di area spesifikasi ya. Iya betul. Kita masuk di 1024i. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman bisa lihat ini mesin kedua kita ada Flora Extra 320K menggunakan printhead 1024i 13PL. Yang pertama untuk jenis tintanya sama ya, jenis tinta sebelumnya dia basicnya solvent. Kemudian yang kedua dia menggunakan printhead Konica Minolta 1024i 13PL. Nah, mungkin ada yang nanya nih, bedanya 13PL dan 30PL apa sih? Yang pasti picoliter itu semakin kecil, hasil akan semakin bagus. Jadi 1024i 13PL ini customer juga atau teman-teman sering bilangnya itu mesin outdoor kualitas indoor. Jadi high res dia Pak, high resolution. Jangan revolusi Mas. Resolusi maksudnya. Kita lagi mau new normal ya, new revolution. Siap. Oke. Selanjutnya dia sama untuk dudukan dia 8 printhead, jadi customer bisa pilih 4 atau 8 printhead di awal ya. Kemudian untuk kecepatan dia kurang lebih sama, sekitar 230 meter per jam dengan menggunakan 8 printhead. Media juga kita sama, kita testing dengan media 3,2 dikali 70. Tapi hasil akan lebih bagus dibandingkan dengan yang 512i 30PL. Untuk lebar areanya sama 3,2 meter, softwarenya juga sama, dia pakai fotoprint yang versi 12. Kemudian untuk media cetak kurang lebih sama juga dengan yang sebelumnya. Jadi umumnya bahan Frontlight, backlight banner, stiker, Oscar, albatros, stiker one way, dan sejenisnya. Kemudian outputnya juga sama ya. Oke, itu outputnya. Siap. Nah, ini mungkin kelebihan juga dari Flora 1024i, dia menggunakan double rail, khusus di mesin Flora yang 1024i ya. Jadi, double rail ini berguna agar pergerakan printhead itu, head carriage ya, akan lebih stabil
terutama jika dia menggunakan 8 printhead. Jadi lebih lebar dan lebih kuat ya, istilahnya lebih stabil untuk cetakannya jika menggunakan 8 printhead. Oke. Karena sapuannya dia lebih lebar, Lebih Pak. lebar ya. Lebih lebar. Ini contoh untuk runningnya, untuk mesin yang 1024i. Oh, video lagi ya, kita Ya. bisa lihat video lagi. Oke. Ini bisa kita lihat untuk hasil cetaknya juga jauh lebih detail dibandingkan dengan Jadi sebenarnya tuh kecepatan, kedetailan gitu yang Iya, betul, benar-benar betul. dipertimbangkan gitu ya. Betul. Sama proof warnanya Proof itu warnanya ya. lebih bagus, Pak, lebih detail Oke. hasilnya. Ini dia menggunakan bahan stiker ya. Oh, bahan stiker ya. Bahan Berarti stiker. semacam apa? Dekal bukan? Dia mirip seperti Mirip itulah, seperti itu mirip ya. seperti itu. Ini yang kerja berapa printhead nih kalau ini? Kalau yang ini waktu di pameran kita pasang 8, Pak. Oh, 8 ya. Kita pasang 8 print. Yang tadi bilang Ini kita bisa sapuannya lihat lebih banyak di gitu ya. Ya, betul. Cuman dia kelihatannya sapuannya lebih kecil karena pasnya ditinggiin, Pak. Oh, Karena pasnya ditinggikan. Jadi hasilnya juga lebih detail. Ini ada video satu lagi. Jadi tadi kalau di ruangan yang AC-nya kurang dingin itu maksudnya gimana? Kalau misalkan, kalaupun dia di ruangan yang kurang dingin, tapi dia nggak akan ngeganggu kerja Iya, printhead betul. atau apa gitu ya? Makanya karena Flora ini kan dia punya part atau kita bisa bilang itu part temperature ink, kontrol temperatur ink itu berguna untuk itu, Pak. Oke. Jadi dia menjaga suhu printhead itu lebih stabil. Makanya kenapa mesin Flora ini customer sering bilangnya dia printheadnya jauh lebih awet dibandingkan dengan brand-brand lain. Oke, Kayak yang gitu. sejenis gitu ya, pabrikan lain. Betul. Oke. Wah, banyak banget berarti value-nya ya Ya. di mesin yang satu ini. Oke, masih ada spesifikasinya, Mas? Mungkin selanjutnya kita masuk ke yang UV ya, Pak ya. Atau mau Ada pertanyaan? ya, mungkin open ya? question dulu mungkin Boleh. seputar yang solvent ya. Yang solvent dulu ya. Siap. Sebelum masuk ke UV. Mungkin ada pertanyaan? Nah, sampai sekarang sih masih belum ada yang reason ya kalau saya cek. Oke, kita move dulu ya, biar presentasinya menyeluruh dulu gitu ya. Boleh. Nanti baru kita kumpul, ini pasti banyak pertanyaan. Oke, masuk ke UV ya. Monggo. Selanjutnya kita ada mesin Flora Extra 320K yang 1024 UV. Kita bicara spesifikasi. Yang pertama dia menggunakan printheadnya Konica Minolta 1024i 6PL. Jadi sebelumnya kita juga sempat tahun lalu kalau nggak salah kita masih ada yang Gen 5 yang menggunakan printhead recall. Cuma untuk saat ini kita sudah fokus di mesin yang terbaru kita menggunakan printheadnya Konica Minolta 1024i. Kemudian yang kedua, printhead configuration. Yang pertama, dia bisa menggunakan 4 printhead dengan warna CMYK, atau dia juga bisa menggunakan 8 printhead, jadi double CMYK. Oke. Itu otomatis pasti speed-nya lebih cepat ya, Pak. Ya. Lebih cepat. Kemudian yang kedua, dia bisa menggunakan 6 printhead, jadi CMYK plus white plus varnish. Varnish itu berguna untuk lebih kinclong aja warnanya, Pak. Jadi kayak glossy. Betul. Apa namanya? Wrap up ya. Terakhir itu kayak di. Betul. Kayak di apa ya? Biasanya bilang. Ya ada warna kinclongnya lah. Intinya kayak gitu. Kemudian bisa juga digunakan 10 printhead. Jadi double CMYK. CMYK double dia menggunakan 8 printhead plus ditambah varnish plus warna white. Jadi dia ada 10 printhead. Kayak gitu. Untuk software-nya sama, dia menggunakan software Photoprint versi 12 untuk yang terbaru semua sama. Kemudian selanjutnya dia ada kelebihan juga dari segi pinch roll ya. Ini pinch roll ini yang saya dapat info dari tim teknis,
Jadi pinch roll ini partnya sama dengan yang solvent, sama dengan yang 512i maupun yang 1024i. Part ini berguna agar tidak banyak membuang bahan, Pak. Nanti mungkin lebih detailnya kita juga akan tanya ke tim Bineka untuk lebih detailnya mengenai pinch roll ini. Kemudian untuk selanjutnya dia juga menggunakan negative pressure system, sama juga menggunakan negative pressure ini berguna untuk cetakan agar lebih stabil. Kemudian selanjutnya dia juga sudah ada built-in LED light for proving. Jadi ini merupakan lampu LED di depan yang kegunaannya adalah kalau misalnya cetakan ada bending itu langsung kelihatan. Jadi tidak perlu potong bahan dulu, setelah itu dilihat di di lampu LED di luar mesin. Jadi di dalam mesin sudah ada lampu LED untuk cek hasil cetakan. Seperti itu ada indikatornya gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Betul, betul. Okay. Kemudian selanjutnya ada juga LED water coolant, mungkin bisa di bawah lagi. LED water coolant merupakan kelebihan Flora UV yang 1024i, di mana rata-rata mesin lain ini masih menggunakan kipas. Kita sudah menggunakan LED water coolant. Nanti bisa lebih detailnya bisa dibantu sama tim Bineka juga. Untuk tintanya kita menggunakan flexible UV ink ya. Jadi kegunaannya flexible UV ink ini cetakannya tidak mudah scratch, Pak. Jadi kalau misalnya bahan ini dilengkuk atau bahan ini ditaruh atau digores, dia tidak scratch. Beda kalau yang tinta UV yang lain, ada yang hard UV, ada yang hard ink, itu kalau dia dilipat itu bisa pecah. Walaupun udah kering kena UV-nya gitu ya? Betul, terus betul. Kena gitu? Betul. Kegunaannya seperti itu. Oh iya, iya. Ini ada speed ya? Speed ya, speed betul, ada speed. Ini bisa dilihat teman-teman semua, ada pilihan 3 pas, 4 pas. Yang sebelah kiri untuk warna CMYK, yang sebelah kanan itu dual CMYK. Jadi asumsinya speednya segitu. Jadi double CMYK ya? Double Kalau yang lain kan CMYK. CMYK-nya 1 berarti kan, ini double CMYK. Double CMYK. Otomatis kan speednya juga lebih cepat. Kita mungkin mau lihat videonya untuk yang UV kita baru launching kemarin. Ya, ini ada video lagi ya? Ini waktu launching di kantor Bineka ya di Jakarta. Konfigurasi printhead, Pak. Ya. Tapi sekarang tuh arahnya udah mulai teknologi udah ke UV ya? Iya, benar. Kita mungkin memperkirakan untuk kedepannya UV akan lebih naik, Pak, dibandingkan dengan tinta-tinta yang sebelumnya. Ini ada video yang live ya, waktu pameran juga. Oh iya. Pameran kan 3 bulan. Iya, kurang lebih bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret. Nah itu di depan itu ada lampu LED yang saya tadi bilang, Pak. Jadi kalau misalnya cetakan itu dia ada bending atau ada bergaris, dia bisa langsung kelihatan. Jadi ngeliatin hasilnya itu ya? Ngeliatin hasilnya, betul. Dia juga bisa digunakan untuk cek hasil ya. Misalnya hasilnya itu ada bending atau bergaris, dia bisa kelihatan. Memudahkan operator biasanya. Memudahkan operator. Tapi kalau dikasih LED kan kelihatan banget gitu. Apalagi kalau bahan-bahan kayak Albatros front lid gitu ya. Iya, betul. Kena sinar tembus itu. Biasanya sih yang dicek itu bahan backlight, Pak. Backlight ya. Ada backlight yang kain yang biasa orang pakai sekarang itu. Nanti mungkin kalau UV, Ko Martin bisa jelasin lebih detail kayaknya. Dia pemakainya langsung soalnya. Boleh. Kita pengen denger nih. Oke, itu tadi seputar UV.
Ini ada jenis tinta yang UV. Kalau yang sebelah kiri, jadi ada 2 tipe. Untuk yang tinta UV-nya ada American Made sama China Made. Ada 2 tipe tintanya. Terus yang untuk yang solvent kita juga ada 2, untuk yang 512i tinta 512i sama tinta yang 1024i. Kayak gitu. Ini ada beberapa instalasi kita di Portfolio ya? Iya, Portfolio betul. Portofolio kita di beberapa customer. Mungkin ada beberapa customer yang saya tadi lihat hadir juga yang punya mesin ini ya, Pak ya. Ada juga dari Manado, itu ada di Maluku juga, kita di Pulau Bacan, Pak. Kita instalasi di Pulau Bacan 2018, ingat saya. Kita juga ada di Sampang, ada di Sidoarjo. Sidoarjo baru sekitar kurang lebih 4 atau 5 bulan kemarin. Yang ada di video malah yang Sidoarjo. Iya. Yang ada di video ya? Betul. Oke, video di awal tadi ya? Betul. Itu yang sebelah kiri ada di Samarinda. Yang kita tadi lihat dia cetakan untuk stiker, Pak. Terus yang sebelah kanan Madura, kita juga di Madura, betul. Dan satu lagi di Madura ini rata-rata banyak yang pakai Flora, Pak. Kurang lebih gitu. mungkin ya 60-70%. Flora sudah menguasai di Madura. Oke, nah kenapa nih Madura nih? Unik juga berarti di sana. Ya, betul. Highlight sedikit lah Madura ya. Ternyata niche-nya banyak juga di sana ya, betul, gitu kebutuhannya. Memang orang Madura itu rata-rata sudah sadar brand sih, Pak. Jadi mereka ketika investasi di awal, mereka sudah istilahnya pengen brand yang paling bagus atau kualitas yang paling bagus. Oke. Kayak gitu sih. Benar. Ya harus didukung dengan mesin yang powerful juga berarti kan ya. Oke. Kita masuk ke cost per print ya, atau perhitungan kelayakan usaha mungkin. Nah ini nih perlu nih ya. Ini hanya gambaran ya. Soalnya memang di beberapa kota kan berbeda-beda harga jual cetakan. Kita asumsikan mesin Flora ini di harga 290 juta untuk yang 512i. Harga tinta per 5 liter 650.000 harga tinta per 5 liternya per galon. Jadi kalau kita bagi per liternya dia ketemunya 130.000. Setelah itu kita bagi lagi per cc-nya, dia cost-nya adalah Rp130 per cc-nya, per mili. Kemudian untuk konsumsi tinta per meter persegi itu kurang lebih sekitar 13 cc. Kita bicara 13 cc. Jadi kita kalikan harga tinta per cc tadi Rp130 dikalikan total konsumsi 13 cc, ketemunya per meter persegi adalah 1.650 ya, kalau nggak salah itu. Saya nggak kelihatan. 1.650, oke. Iya, betul. Kemudian kita masuk di harga bahan. Harga bahan ini sekali lagi berbeda-beda, cuman kita pakai patokan yang kita jual di Wujud Unggul. Kita pakai bahan Frontlight 280, adalah harganya Rp6.000 per meter persegi. Kemudian kita tambahkan juga dengan operasional cost, kurang lebih sekitar Rp2.000. Kemudian kita tambahkan juga dengan biaya penyusutan. Jadi kita asumsikan harga cost-nya per meter persegi adalah 11.190. Itu harga kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke asumsi harga jual untuk flexi, untuk bahan Frontlight. Itu memang berbeda-beda tiap daerah, cuman kita mungkin pakai patokan di, saya nggak tahu 17.000 di Jakarta mungkin ya. Jakarta itu 17.000. 17, 18, ada 17 ya mungkin ya. Ya, masih di Surabaya juga ada sih Pak 17.000, cuman udah mulai berkurang. Rata-rata persaingan makin gitu ya. Betul. Surabaya ini kalau orang bilang apa ya? Kota hajar-hajaran gitu. Jadi kalau kita asumsikan harga jualnya 17.000 dikurangi cost-nya tadi 11.100. Kemudian asumsi cetakan atau asumsi order per hari itu satu roll. Satu roll itu sekitar 250 meter persegi. Kan 3,2 dikalikan 70. Dan kita asumsikan lama kerja dalam 1 bulan adalah 25 hari. Jadi laba bersih adalah tadi 17.000 dikurangi 11.000 Pak ya. Saya angkanya kurang tahu juga 11.000 berapa Pak? Kira-kira Pak 17.000 dikurangi 11.000. Mungkin asumsi 6.000-an ya, 6.000-an untuk keuntungan per meter persegi. Kemudian dikalikan dengan 1 bulan asumsi hari kerja, itu sekitar 25 hari. Biasanya kalau
Oh sorry, Berarti kan malah jadi nggak. satu hari itu Pak, jadi keuntungan 6.000 itu dikalikan dengan satu roll. Satu Jadi roll. satu roll dikalikan 250 dulu, Iya. itu ketemu margin keuntungan per harinya. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung di per bulannya, asumsinya sekitar per harinya 1.452.000 Pak, keuntungan margin per hari. Kemudian kita masuk di laba bersih per bulannya 25 dikalikan margin per hari 1.452, ketemunya sekitar 36 juta sekian. 36 juta sekian. Kemudian kita masuk ke laba bersih per bulannya per tahun itu diasumsikan sekitar 435 juta sekian. Jadi kita asumsikan kalau misalnya customer bisa dapat cetakan satu hari satu roll dengan harga jual 17.000, kita asumsikan kurang lebih customer bisa kembali modal atau nilai investasinya kembali itu di bulan ke-8 atau bulan ke-9. Seperti itu. Itu harga range-nya berbeda-beda tiap daerah. Jadi nanti mungkin bisa dihitung masing-masing dari customer. Cuma nanti kalau butuh hitungannya juga akan saya share. Itu gambaran 512 dulu sih. Oke. Nah, ini di chat lagi rame nih. Oh gitu ya? Siap. Kita coba open sedikit ya. Aduh, nggak kelihatan dulu. Oh, enggak. Ini. Ada info nih dari gatekeeper nih. Oh ya, siap. Ini, jadi tadi ada beberapa pembahasan di chat, tapi oke. Ya, oke. Nah, mungkin diferensiasi itu biasa ya. Kita mungkin lanjut ke masih di cost per print ya, Mas ya, di UV-nya ya cost per print UV. Sorry, yang 1024. Oh, 1024 ya. Kalau yang UV kebetulan nanti akan Bajapri aja mungkin. Oh iya, Pak. Boleh. Jadi untuk yang UV kita asumsikan harga investasinya senilai 390 juta, harga 390 juta, oke. Kemudian harga per liter, harga tinta per galonnya itu 750.000 dia per 5 liter. Jadi kita bagi per liternya ketemu sekitar 150.000. Kemudian kita masuk ke konsumsi tinta, asumsinya itu sekitar 15 cc ya. Asumsi 15 cc sudah sama pembuangan juga, sama cleaning dan lain-lain. Di total cost tintanya per meter persegi itu sekitar 2.200. Mungkin bilangnya 2.500 per meter persegi. Kemudian kita pakai harga bahan kita jual Ritrama ya, kita jual pakai Ritrama, kita asumsikan di harga 25.000 per meter persegi. Kemudian kita tambahkan dengan operational cost dan biaya penyusutan print head dan lain-lain. Total cost-nya per meter persegi adalah 33.000 sekian. Kemudian kita pakai asumsi harga jual per meter persegi dengan high resolution. Itu kita jual stiker per meter persegi adalah 45.000. Kita asumsikan sekali lagi ini pasti akan berbeda-beda tiap daerah atau tiap customer. Tapi kita asumsikan harga paling umum adalah Rp45.000 per meter persegi. Kemudian kita masuk ke asumsi order per hari. Itu 2 roll stiker Ritrama, itu kurang lebih sekitar 152 meter ya, kalau saya nggak salah hitung. 152 meter persegi. Misal customer sudah memenuhi 2 roll stiker per hari, itu margin keuntungan adalah margin keuntungan per meter persegi adalah Rp11.750. Karena harga jual dikurangi kos cetakan tadi ya, kos bahan dan kos tinta. Kemudian kita masuk di laba, keuntungan tadi sudah ketemu nih, sekitar 11.000 sekian. Jadi kalau misalnya customer bisa cetak stiker Ritrama 1 hari itu 2 roll, keuntungan per harinya diasumsikan adalah 1.700.000
sekian per harinya. Kita kali di 25 hari kerja, jadi 1.700.000 sekian dikalikan 25 adalah ketemunya 44 juta sekian, 44 juta sekian per bulan. Kemudian kita kalikan per tahun kali 12 itu ketemunya adalah 535 juta sekian. Nah, kita hitung di asumsi, sekali lagi asumsi kembali modal dari nilai investasi adalah di bulan ke-8 atau bulan ke-9, Pak, dengan mesin Flora 1024i 13 PL. Kalau misalnya customer bisa jual harganya lebih tinggi dari itu, pasti akan lebih cepat balik modal. Itu sih, Pak. Oke. Nah, ini bagian terakhir ya, sebelum nanti betul. ya. Oke, kita kayaknya open question dulu ya, buat rekan-rekan sekalian yang tadi mengikuti beberapa pemaparan dari value-value-nya mesinnya apa aja ya, secara fungsional, kemudian secara fungsi, kenapa perintahnya ada 8 gitu ya untuk speed gitu ya. Oke, sambil saya tunggu untuk open questions. Nah, kayaknya tadi Langsung masuk. Oke. Langsung masuk. UV udah, Pak. Sudah UV. Oke, iya. Mohon. Jadi, Oke. mana nih, Pak? Tadi ada yang terakhir UV ya, Mas ya? Iya, siap. Kan ini menarik banget nih. Dari pemaparannya mungkin bisa flashback sedikit lagi. Siap. Di kelebihan UV ini kan nanti kedepannya kan teknologi kan UV terus gitu ya. Jadi betul. menurut produk spesialis gimana nih potensinya ke depan ini gitu kan, kebutuhan customer, kemudian kecepatan, kemudian teknologinya gitu. Apalagi didukung sama mesin Flora ini gitu. Jadi kalau UV ini beberapa vendor besar ya, saya mungkin nggak bisa sebutin vendornya. Di beberapa vendor besar itu mereka sudah punya spek untuk cetakan itu harus memakai tinta UV, Pak. Oke. Jadi tinta UV ini untuk ke depan potensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan tinta-tinta seperti tinta solvent atau ekosolvent. Jadi UV ini akan lebih akan mempunyai market di pasar, mempunyai value ya di market seperti itu, Pak. Jadi demand-nya ke depan juga bakal lebih banyak di UV ya. Iya, gitu kemungkinan besar seperti itu, Pak. Karena kalau kita lihat mungkin di pameran Cina mereka sudah mulai istilahnya mereka menciptakan produk-produk UV terbaru di beberapa brand seperti itu. Jadi kemungkinan besar UV akan pasti jauh lebih berkembang kayak gitu sih. Oke. Oke, ada yang nah ini nih. Setelah kita tahu beberapa value-nya macam-macam kayak gitu ya. Nah, sekarang kabarnya dia ada crazy deal gitu ya. Ya, betul. Nah, itu kayaknya boleh disampaikan kayaknya, Mas. Supaya kayaknya kan udah penasaran nih. Ya. Dari tadi pengen tahu nih berapa sih gitu nilai investasinya ya gitu. Oke, Mas Jumper silakan. Customer semua mungkin di hari ini atau besok, di hari ini sama besok ya, atau mungkin maksimal sampai tanggal 7, kita ada diskon yang lumayan oke sih untuk beberapa mesin Flora. Jadi mulai yang paling atas kita ada Flora Extra 320K, harga normalnya adalah 295 juta, Pak. Kita diskon menjadi harga 275 juta. Aja, ya. Iya, ini seperti harga pameran SPE, Pak. Oh iya, jadi jangan kangen sama SPE tapi kita tetap boost di sini gitu ya. Betul. Jadi menarik banget ini harganya harus diambil ya sama customer. Kalaupun nggak ada SPE hari ini kita tetap promonya sama ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua ada Flora 1024i, harga normalnya kita jual 390 juta. Untuk di Crazy Deal ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 kita jual di harga 360 juta. Ya. 360 juta. Only at 4 sampai 7 Juni ya. Iya, waktunya terbatas sih, Pak. Jadi customer harus mengambil kesempatan ini mungkin. Oke. Satu lagi? Yang satu lagi adalah Flora UV yang Konica Minolta 1024i. Mesin ini juga kita baru launching kemarin bulan Maret.
kita diskon besar-besaran nih Pak. Jadi dari harga 600 juta rupiah, kita diskon menjadi harganya 535 juta rupiah. Wow. Diskonnya 65 juta nih Pak. Oke, jauh banget ya. Jauh banget. Jadi ini kan kayak penggantinya Allprint yang di Jakarta, tapi kita Ya, pindahin ke sini gitu benar, ya. benar. Nah, gitu, nggak usah datang ke event besar, langsung Benar. aja hubungi kita gitu. Oke, nah buat teman-teman sekalian yang tadi saya lihat beberapa chat juga sudah ada yang bertanya soal harga, kita punya crazy deal hari ini. Saya ulang lagi ya, kita punya Flora Extra 320K, 512i, 30 PL itu turun jadi 275 juta ya. Kemudian yang Extra 320, 13 PL, 1024i, 360 juta dari 390 juta. Kemudian Flora Extra 320 6 PL itu jadi 535 nih, turunnya cukup jauh banget ya gitu Iya, ya. lumayan jauh Pak. Cukup jauh banget ya. Oke. Nah, gimana nanti tinggal hubungin ke Saya ke langsung Mas boleh. Juber langsung ya. Iya, Ada boleh. nanti kontaknya ya kita. Tadi ada pertanyaan juga. Oh ya, bisa dari, juga ke dealernya Bineka juga boleh, atau tanya ke Bineka juga silakan, ke rekan-rekan Bineka yang ada di sini. Ya. Bisa di chat ya. Nanti kita akan show untuk kontak dari Boleh. Wujud Unggul ya, boleh. dari produk spesialis kita ya. Langsung ditangani sama Mas Juber tuh. Gitu. Boleh. Jadi kalau Siap. konsultasi langsung ke Mas Langsung ke Juber saya, ya, boleh. bukan Siap. orang lain lagi kan. Gitu. Saya langsung Pak. Iya gitu, karena kan pemaparannya juga enak gitu. Udah gitu kan Betul. ganteng orangnya kan enak juga tuh masuknya kan. Siap. Oke, nah ini ada nanti ini kan saya udah masuk ke crazy deal nih, tapi ada pertanyaan nih. Boleh dijawab dulu ya sama Mas Juber ya. Oke. Mas, kenapa harus memilih Flora ya? Keunggulan apa dibandingkan dengan mesin yang lain menggunakan mesin printhead yang sama gitu. Dari Oke. Pertanyaan dari Mas Indra sini ya, Pak. Iya. Mas Indra sini juga termasuk sesepuh juga Pak di digital printing Pak. Iya. Jadi kalau Flora ini kita bicara dari segi brand ya, Flora ini sudah cukup dikenal ya. Jadi apalagi beberapa perusahaan besar di Jepang maupun Eropa juga mempercayakan pembuatan mesinnya atau perakitan mesinnya di perusahaan Flora. Berarti apa? Itu tandanya menandakan kalau Flora ini punya kualitas, Pak. Oke. Seperti itu. Makanya customer mungkin kenapa harus pilih Flora ya? Itu tadi. Seperti itu. Oke. Itu why harus beli Flora gitu. Nah, itu Mas gitu. Keunggulannya tadi udah banyak deh kayaknya. Ada lagi nih. Nah, kalau yang ini agak spesifik nih. Ini agak spesifik. Ada program bayar cicilan nggak? Hehe, pakai hehe dari Pak Adrian Wibowo. Mas Juber boleh jawab. Kalau cicilan bisa by Japri aja Pak. Tapi intinya untuk cicilan kita bisa support dari pembiayaan. Nanti bisa Japri ke saya. Nanti saya akan bantu untuk apa ya istilahnya menghubungkan atau mungkin customer juga kalau ada kenalan dari pembiayaan bisa langsung mengajukan mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk cicilan yang kayak gitu yang in-house kita kayaknya masih belum ada deh Pak. Oke, jadi kita juga disupport sama beberapa perusahaan pembiayaan ya. Iya, gitu betul. Jangan khawatir lah pokoknya ya. Betul. Apalagi di masa pandemi ini ada relaksasi loh. Iya, betul. Jadi cicilannya bisa mundur ya Pak ya? Ya saya dengar sih bukan masalah mundur. Oh juga. gitu ya. Mereka baru mau wrap up lagi karena kan mereka kemarin tutup jualan gitu. Siap. Close istilahnya stop booking. Nah, besok mereka kebuka lagi pasti mereka butuh market. Siap. Nanti justru kesempatannya di sini bisa dimainin sih harusnya ya gitu ya. Tadi saya lihat di chatnya ada yang mau langsung dikirim tuh Pak. Wah, luar biasa. Oke, siap kirim Pak. Bisa langsung kontak aja Pak, nanti DP-nya ditunggu ya Pak. Oke. Oke, nah tadi aku ada lihat Mas Juber bilang Pak Martin tuh punya mesinnya juga ya gitu. Iya, nah, betul. boleh langsung di pointing aja kali ya. Ya betul, Pak kita Martin, bisa kontak langsung ke Pak Martin ya. Pak Martin ini salah satu customer loyalnya Flora nih Pak, beberapa mesin dipakai Flora dia. Oh, berarti bisa dong kasih beberapa testimoni. Sekaligus kita tanyain dulu. Boleh. Jadi kan kalau dari sisi kita, dari provider kan mungkin pasti jelasin value-nya. Tapi kalau dari sisi customer pasti ada testimoninya. Iya, betul gitu sekali. Gitu. Nah, ini nomor sebelum ke Pak Martin dan nomor teleponnya Mas Juber ya, boleh dicatat. Nanti akan saya show terus kok. Langsung ditangani sama Mas Juber ya, jangan lupa ya. Crazy Deal 4-7 Juni, teman-teman sekalian. Oke, Pak Martin, ada nggak nih? Boleh kita tanya-tanyain nggak nih Pak Martin? Halo, Pak Martin. Nah, sudah ready dengan background-nya ya? Oh iya, selamat siang semuanya.
Halo, siang Pak Selamat Martin. siang, Martin. Suara saya jelas ya. Hmm. Kenapa ini Flora UV yang kecil baru keluar nih? Saya terlalu cepat belinya. Iya, betul. Agustus ini mesin saya itu sudah 3 tahun. Dan kondisi head-nya masih bagus sekali. Wah, luar biasa nih. Ya, itu yang saya suka dari Flora. Oke. Tintanya stabil, mesinnya bagus. Mungkin bisa diceritain dari sejarahnya dulu, Ko Martin bisa ambil Flora gimana nih? Saya ambil Flora ya ketipu sama Tony. Aduh, Pak Tony pelanggaran nih. Tapi ketipu juga udah 3 tahun, Pak. Berarti profit dong kalau gitu ya. Iya, pasti profit. Kenapa saya tambah terus ya? Pertama saya ke Bineka itu ambil UV. Karena saya lihat memang market UV saat itu sudah mulai growing. Karena kalau kita lihat di pameran luar negeri, pameran di mana-mana deh, semua sudah pakai UV. Dan saingannya latex ya. Latex, betul. Berarti startnya awalnya dengan Flora UV ya, Ko ya? Saya pertama kali dengan Bineka ya Flora UV. Flora UV. Saya udah intip-intip dari 2016, waktu itu cuman ada mesin-mesin kecil ya. Kayak Roland UV, terus yang mesin-mesin merek lain lah. Nah, tapi kan saya lihat kalau cuman 1,6 dan speed-nya cuman 5 meter per jam, kayaknya kapan bisa selesainya gitu, Pak. Iya. Ya benar. Ya memang banyak. Ya, memang sebelum itu banyak mesin-mesin branded UV sudah keluar terlebih dahulu, tapi kan harganya di luar jangkauan. Iya, iya. Nah, dan kayaknya susah untuk kita fight di pasar, agak berat ya. Ya perkembangan UV saat ini sih pesat sekali karena boleh dilihat di mall. Di mall semua sudah hampir semua cetakan dari UV. Ya, kebanyakan UV semua sini. Betul, karena mereka sudah menggunakan bahan fabric. Betul. Yang mereka pikir ya memang lebih ya memang untuk biaya produksi lebih tinggi, tapi untuk maintenance dan instalasi lebih murah. Makanya semua brand nih lagi ganti semua. Siap. Nah kalau untuk Surabaya boleh lihat di Guardian itu semua dicetak di mesin Flora. Yang Guardian ya Pak ya, Guardian Surabaya ya. Kalau saya kerja Surabaya, Guardian ada Surabaya. Berarti cetaknya di Jakarta dikirim ke Surabaya nih, Ko? Ya, karena di Surabaya mesinnya masih nggak ada katanya. Aduh, mesin apa tuh yang ada tuh? Ya, ini Wujud Unggul harus jualan yang banyak nih. Banyak iya. Jalan Surabaya di Jakarta banyak. Hari ini malah saya dapat dari El Tari, Kupang. Kupang ya Pak ya. Kupang. Nah, itu untuk ganti fabric juga. Oke. Nah, terutama sih yang pakai ini kebanyakan sih handphone ya. Yang paling banyak tuh handphone dan produk-produk yang di mall. Oke. Kalau untuk Jakarta yang gampang dilihat MRT. MRT. Nah, itu Gojek dan Tokopedia dicetaknya pakai mesin Flora juga. Flora juga ya. Wah, terus. Berarti perusahaan-perusahaan besar sudah maunya Flora nih, Pak. Nggak mau yang lain nih. Ya, berarti kan propernya udah benar tadi kan. Betul. Gitu kan. Mereka mintanya UV, tapi kebetulan saya punyanya mesin cuma Flora. Flora. Oke, Pak. Katanya kan terkenal dengan hasil kualitas yang bagus nih. Kalau hasil cetakannya Pak Martin ini. Jadi sebenarnya rahasianya apa sih selain mesinnya juga berarti ya? Jadi salah satunya ini kan saya pernah dapat lihat testimoni kalau hasil cetakannya yang dari Ko Martin ini bagus gitu loh. Jadi gimana sih cara memaintenance-nya seperti itu ya? Dengan mesin Flora ini treatment-nya lah kurang lebih. Treatment sebenarnya tidak ada yang aneh ya, biasa aja. Kita jadwalkan maintenance rutin. Terus kita juga pakai bahan yang otomatis yang jangan yang terlalu jelek ya Pak. Karena kebanyakan bahan-bahan seperti kayak fleksi itu suka yang banyak bulu lah, yang berdebu lah. Kadang-kadang kan teman-teman selalu berpikir apa? Cari yang murah. Padahal murah itu kan belum tentu bahannya bagus, belum tentu ukuran meterannya pas. Banyak faktor kan kenapa dia bisa murah. Saya selalu cari bahan yang terbaik. Itu ada pertanyaan tuh dari Pak Harismail. Ko Martin, cara ordernya gimana caranya? Cari ordernya gimana caranya? Kalau cari order gampang kok, Pak Hari. Kan apalagi Jawa Timur, ke Gunung Kawi aja Pak Hari.
Ke Gunung Kawi, terus pilih enggak lah, paket yang mana gitu ya Pak? Kalau nggak salah di sana tuh ada Enggak. paket-paketan. Ya enggak, kita ngomong order itu akan datang kalau memang hasil kita bagus. Iya, betul. Oke. Ada Ya, kualitas, bahan yang kita ada pakai orderan. bagus. Ya. Customer sudah cetak sekali, kalau dia puas, dia nggak akan pindah. Setuju Pak. Setuju. Ya. Setuju. Seperti kayaknya banyak memakai Flora. Sudah beli satu, masih tambah lagi kan. Iya, Oke, kebanyakan itu, Pak. Saya Kalau udah pakai Flora, kebanyakan Saya mesin tujuh nih. next-nya dia akan ambil Flora lagi, kebanyakan. Ya, saya sudah ketipu 7 kali sama Tony. Oh, iya. Udah 7 kali. Nggak apa-apa, tapi profit Pak. Iya, iya pasti kalau orang bisa growing, bisa bertambah mesinnya, berarti dia profit. Betul. Cuma beli mesin murah, beli bahan murah, kalau mesinnya satu aja, bener nggak? Iya betul. Ya, Kalau Ko Martin, sehari bisa kita berapa tahu. roll tuh? Saya per hari kurang lebih, kalau untuk kapasitas produksi, saya 10 jam kerja, saya 40 roll. Oh, Dengan 4 mesin solvent ya. Solventnya. Sudah solvent ya? Nah, jadi kurang lebih berapa tuh? 224 meter persegi kan? Satu roll kan? Balik modalnya cepet nih. Jangan begitu, balik modal lama sih. Jangan bilang cepet, nanti disuruh bayar cepet sama Pak Tony. Ya Ini masih intinya ada- saya puas lah. Ya kalau kita dari 1 bisa sampai 7, Flora semua, ya berarti kita puas. Ya betul Pak. Nah ini nih, benar kan kata saya, kalau di customer pasti ada testimoninya gitu ya kan. Oke. Ya kalau marketing pasti bilang barangnya bagus dong. Iya Pak, justru. Apalagi Mas Jumper sebelahnya ada siapa tuh? Nggak mau muncul tuh. Nggak mau muncul deh, pelanggaran itu bilang bos tuh. Langganan katanya. Nah kalau dibandingkan dengan mesin sejenis kali ya Mas Juber ya, kalau hanya kan banyak pilihan gitu ya. Iya, betul. Kalau dari sisi Pak Martin gimana ya? Kalau mesin sejenis yang banyak pilihan di luar sana gitu dengan pabrikan yang berbeda itu. Kalau saya sih lebih ke struktur ya, karena Struktur, saya memang awalnya saya juga orang mesin, saya ngerti struktur, ya beda banget sih ya. Mesin lain mungkin digotong 4 orang bisa keangkat, coba Flora kamu gotong, bisa nggak? Kamu angkat satu sisi deh. Iya, betul. Nah itu aja. Jadi kita di high speed itu stabil mesinnya. Ya saya 1 jam 1 roll itu sudah termasuk penggantian bahan Pak. Jadi target kita tuh 1 hari 40 roll dengan 4 mesin. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, saya istirahat 2 kali ya istirahatnya. Oke, ada yang nanya nih kayak dari Pak Diara Hermawan. Pak Martin ada yang nanya nih. Ko Martin, ke depan UV atau latex nih katanya. Kalau dari sisi customer nih, dari sisi pelaku nih. Saya punya semua Pak. Latex pun ada pasarnya. Ya karena memang ada beberapa vendor, terutama kayak di Unilever yang untuk produk-produk makanan, terus yang health and care itu minta latex Pak. Okay. Tapi kalau untuk yang branding seperti MRT, kereta api itu masih minta UV Pak. Jadi masing-masing mesin ada pasarnya pasti. Tapi kalau boleh tahu kok, pasarnya lebih besar UV atau latex nih? Kalau di Jakarta. Kalau di saya masih UV. UV ya. Karena latex saya itu kebanyakan cuma saya pakai buat stiker atau kertas, paper ya. Kan banyak nih job-job pilkada nih. Apa tuh yang itu tuh foto-foto suara itu peserta ya. Iya. Oke. Nih, ada yang chat juga nih. Nomor 9 kali ya. Nomor 9. Kalau Flora kira-kira mesinnya sering clogging ya mungkin ya? Sering clogging nggak kok? Atau sering cebok nggak di printhead? Kalau yang sudah pernah ke tempat saya pasti bisa lihat di tempat saya malah nggak pakai AC. Wah, berarti benar tadi bisa di suhu apapun dia bisa jalan gitu ya. Ya, karena dulu waktu saya ambil UV, saya masih punya solvent merek lain yang saya pikir masih bisa berfungsi. Jadi saya pikir saya beli UV dulu deh. Tapi setelah saya beli si UV,
kok saya sering main ke Bineka, saya lihat kok ini enak terus nih kayaknya nih. Jalannya kencang, stabil. Nah itu, saya pasang di tempat saya tanpa AC. Jadi dari awal mesin saya nggak pakai AC kalau untuk yang solvent. Luar biasa. Nah, kalau yang UV pakai, kalau yang UV pakai AC. Kenapa? Karena ya saya sering di situ. Panas soalnya. Oh betul. Lebih ke orang yang butuh AC bukan mesin. Iya. Karena kalau solvent kan dia ada baunya ya mungkin. Betul. Lebih sehat kok sekarang saya tanpa AC. Betul. Listrik pun lebih irit kan kesatuan. Irit pasti. Betul. Iya betul. Dan bau solventnya gitu mau nggak berputar ke mana-mana gitu. Kalau kena AC kan muter juga gitu. Betul. Kan cukup strong ya. Betul. Boleh kalau ada yang mau mampir, kalau mau lihat datang aja. Wah, siap. Bebas kalau tempat saya. Bebas. Untuk belajar juga boleh nih. Itu iya, boleh main aja datang. Saya sih selalu welcome. Oke. Nah kalau Flora ini biasanya pakai bahan yang apa sih? Biasa harusnya milih bahan yang premium atau gimana nih, Ko Martin? Sebenarnya semua bahan bisa, tergantung kita setting mesinnya ya. Karena saya pakai yang bahan fleksi saya branded, saya berani turunkan. Jadi saya benar-benar mepet. Dengan posisi head, dengan material tuh mepet sekali. Nah dengan begitu kan hasil kita bagus banget tuh. Iya, betul. Tapi jangan coba-coba dengan bahan yang gelombang, pasti tabrak. Oke. Ya keuntungannya kita pakai bahan premium ya itu aja. Gulungannya kan kencang tuh Mas. Benar. Iya. Nah itu aja. Musiknya udah bagus, harus ditunjang dengan bahannya juga ya Pak. Iya. Betul. Kalau harga saya rasa mirip-mirip lah. Kalau harga bahan mirip-mirip. Tinggal telepon Pak Budi aja tuh. WU juga ada kan. Ada di sini kan. Iya, makanya tuh. Ya saya sih lebih ke sana ya. Saya perhatikan mutu cetakan, mutu bahan. Itu aja, Pak. Oke, mungkin bisa teman-teman yang ada di sini juga boleh bertanya ke Ko Martin juga atau boleh tanya ke Mas Gilbert juga boleh. Mumpung kita masih masih seru ngebahas tadi harga udah buka gitu. Mungkin ada value-value lain dari mesinnya yang mau diketahui gitu ya. Ya, tadi kita udah coba proving di pengguna mesin ini di Ko Martin ternyata oke banget ya. Jadi semua yang dipaparin Mas Gilbert tadi terbukti ada di Ko Martin gitu ya. Walaupun bahasanya lucu juga sih, ketipu sama Tony gitu. Ketipu sama Pak Tony. Tapi profit gitu. Tapi profit. Berarti tipuannya maut ya nih, Pak. Wah, maut kayaknya. Mungkin Pak, ya ada paket hemat upgrade 418H nggak jelang pilkada nih gitu. By Pak Inas ya, sampai Kalteng gitu. Ada paket hemat apa tuh? 4 print head atau 8 print head nggak jelang pilkada nih gitu. Jadi ada paket hemat upgrade nggak gitu. Wah kalau ini pertanyaannya mungkin lebih ke upgrade. Saya nggak paham maksudnya sih. Ya. Upgrade itu dalam arti dia tambah print head atau dia mau ambil unit lagi atau gimana? Menurut saya sih mendingan ambil unit lagi Pak Inas. Mendingan ambil unit Pak. Lagi. Betul. Ngomong harga promo nih. Iya langsung hubungi Mas Juber aja Pak, langsung crazy deal ini Pak. Menurut kita gitu. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, tadi dari Mas Indra juga nanya soal print head gitu ya. Apa yang membedakan kita gitu? Kita tahu kalau kita bicara solvent ya 512i utamanya yang sekarang itu ada mainstream, hampir semua orang kalau bicara solvent ke situ. Banyak sekali merek di pasaran juga menawarkan print head yang sama. Kan pertanyaannya kan biasanya kita berasumsi kalau head sama hasil harusnya sama dong. Ya. Kalau bagi yang pernah memperhatikan hasil cetak Flora dibandingkan merek-merek lain, ya ini sebenarnya kalau dilihat hasil kita itu berbeda. Kenapa itu berbeda? Ya itu karena ditunjang oleh struktur yang lebih bagus, jadi pergerakan carriage head-nya itu akan lebih stabil, sehingga penempatan dot akan lebih akurat. Ya, itu satu. Kedua adalah dari segi internal setting-nya Flora. Ya. Jadi kebanyakan print head solvent 3,2 meter yang menggunakan head 512i itu, mereka harus biasanya pakai settingan standar dari pabrik. Jadi kalau kita lihat rata-rata akan sama. Tapi kalau di Flora, kita ada settingan khusus untuk print head-nya,
ya, sehingga nanti hasilnya akan memberikan efek dot-dotnya itu akan kelihatan lebih rapih dan lebih halus. Itu aja yang saya bisa tambahkan. Oke, Pak Tommy, makasih. Nah, mungkin ada pertanyaan yang raise hand langsung nih gitu ya. Oke, ada Pak, ya infonya dari Mas Juber ini, kita punya customer juga dari Luwuk ya Mas ya? Dari Luwuk, Oh betul. iya, Pak Yahya ya kan? Pak Yahya. Dia salah satu pemakai Flora juga nih, Pak. Oke, jadi tadi kenapa harus beli Flora itu customer udah kejawab semua ya. Coba tak. Oke, nah. Mungkin saya ada pertanyaan satu lagi ke Ko Martin ya. Selama ini tintanya pakai tinta apa nih, Ko? Tintanya Bhinneka atau pernah juga pakai tinta di luar atau gimana, Ko? Aku sih pakai tinta Bhinneka sih semuanya. Tinta Bhinneka semuanya. Ya, kalau nggak pakai tinta Bhinneka nanti nggak mau di maintenance mesin saya pasti. Iya. Nggak, tapi tinta bagus sekali kok. Itu boleh lihat Instagram saya cuci head itu saya baru pamerin itu bikin head umur 2 tahun dan 3 tahun. Itu kondisinya perfect semua. Padahal produksi saya lumayan cukup lah ya. Cukup nggak berhenti itu mesin dan kondisi head masih bagus. Tapi yang pasti ya filter juga saya ganti. Karena banyak teman-teman filter itu dari beli mesin sampai jual mesin dia nggak pernah ganti filter. Kalau saya semua ya sesuai SOP lah. Filter yang silinder saya ganti tiap 1 bulan. Yang master di bawah tiap 6 bulan. Itu semua saya rutin. Karena ya harga filter berapa sih? Kalau ganti print head 20 juta kan kerasa. Betul. Nyawa kita kan pengusaha printing di print head. Di print head. Iya. Nah, jadi kalau mesin apa ini dengan harga Crazy Deal tadi sebenarnya itu udah lebih, kan tadi Ko Martin bilang di luar banyak yang lebih mahal gitu ya. Tapi kualitasnya kita ngejar kualitas yang benar-benar top gitu dengan harga yang benar-benar reliable gitu ya, gitu. Oh, kita mau ngingetin lagi kali harganya tadi ya. Boleh ya, kita buka lagi nih. Kalian buka kontaknya Mas Juber ya. Gitu. Nah, ini dia. Jangan lupa rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di webinar ini boleh catat lagi crazy deal-nya ya, gitu. Untuk Flora Extra 320K-nya sudah 275 dari 295, kemudian yang 13PL 360 dari 390 ya. 390 jadi 360. Yang 320 jadi 535. Nah, kapan lagi dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni? Boleh silakan konsultasi dulu ke nomor. Nah, di sini nomor. Silakan dicatat dulu nomornya Juber, produk spesialis dari Wujud Unggul, 0812 157 333 43. Atau untuk rekan-rekan yang lain yang di luar daerah dari coverage area ya, mungkin ya. Oh iya betul. Boleh. Jadi kan kita juga ada beberapa dealer dari Bhinneka ya gitu yang sudah join di sini, silakan hubungi ke dealernya masing-masing ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa nanti kalau kita jadi jembatannya juga nggak apa-apa ya. Boleh nggak apa-apa. Nanti akan kita hubungkan ya Pak ya. Benar, gitu. Yang penting kita akan selalu menjembatani customer dengan banyak hal yang ya kita akan sangat bermanfaat ya ilmunya gitu ya. Betul. Gitu. Oke, sudah terjawab semua mungkin. Ada raise hand mungkin? Oke. Nah. Pak Yahya mana tuh? Nah, itu Pak Yahya tuh. Ada Pak Yahya kata Pak Martin. Ada Pak Yahya dari Luwuk, Sulawesi bisa. Kalau beliau sampai muncul ada perwakilan lagi ya berarti ya. Satu testimoni lagi. Pak Yahya dia kan pengguna latex dan 13 PL yang puas banget. Wah. Tapi bahasanya nggak ketipu lagi sama Pak Tony ya Pak ya? Enggak ya? Oke.
di screenshot aja crazy deal-nya, silakan hubungi lagi. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, mungkin akan saya close saja. Nah, gimana Mas Ber? Kita sudah melenggang di close selama hampir kurang lebih 2 jam. Iya, Ya. betul. Mulai jam 1 ya, Pak. Mulai jam 1 ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kondisinya sekarang lebih apa ya? Kita cara mendekatkan diri dengan customer kan banyak cara ya gitu. Kalau kita nggak datang, tapi kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan beliau gitu ya. Iya, betul. Jadi mau komunikasi lewat Zoom pribadi pun boleh ya dengan Mas Juber ya. Nggak masalah. Nanti By WA juga bisa. By WA juga boleh gitu. Betul. Tapi sekarang Ruber tuh Pak Yahya udah siap tuh. oh, Pak Yahya udah siap itu Pak Yahya nih. udah siap Oke. tuh. Coba lihat ya. Oh iya ada Pak Yahya. Halo Pak Yahya. Sorry. Gimana? Nah, ini Pak. Sorry. Gimana Pak Yahya, apa kabarnya nih Pak? Baik-baik saja. Siap. Ini kalau nggak salah Pak Yahya ini udah pakai Flora tipe 1024i ya Pak, yang 13 PL ya Pak? Iya, cocok. 13 PL. 2 tahun ya? 2 tahun, betul. Dari 2018 ya Pak? Iya. Gimana Pak? Kesan dan kesan-kesannya nih pakai Flora selama ini? Cuma bisa senyum aja. Pokoknya kalau pakai Flora banyak senyum dah. Kalau banyak senyum berarti profitnya banyak ya Pak Yahya ya? Alhamdulillah. Profit terus. Saya sampai sekarang belum ada masalah gitu. Artinya ya kita pakai ya senang aja. Karena sampai sekarang enak sih, maintenance juga nggak macem-macem. Sampai sekarang ya aman-aman saja. Anak-anak pakai juga aman-aman. Karena sekarang sudah saya lepas sama anak-anak gitu. Kalau kemarin saya pantau sekali, kalau untuk itu sekarang saya lepas. Tapi alhamdulillah aman-aman saja. Komunikasi dengan dealer, komunikasi dengan kita juga oke ya Pak ya, kalau ada. Kalau soal seandainya ada masalah sih enak, cepet gitu. Cuma karena kan nggak ada masalah, jadi jarang. Nah, itu dia Pak, benar. Masalah, benar namanya. Jadi jarang komunikasi. Cari Paling komunikasi nanti kalau mau ngutang. Karena mesinnya nggak ada trouble. Benar. Kalau lebih sering komunikasi malah bahaya ya. Benar juga. Iya. Benar, Pak. Benar. Kecuali kalau komunikasinya mau tambah mesin lagi Pak. Nah, itu Pak. Ya itu aja sih. Tapi so far selama pakai enak kok. Jadi bisa, maksudnya ini, untuk teman-teman yang mungkin kalau yang sudah lama-lama pemain ya nggak tahu, punya cara berpikir pasti berbeda. Kalau saya sih kemarin karena saya kan pemain baru gitu. Kemudian begitu kita lihat di pasar kan mesin-mesin kan kita sudah lihat rata-rata pakai seperti apa gitu. Kalau menurut saya sih karena saya pemain baru, untuk supaya bisa dapat kue ini bukan rampas kue gitu. Cuma supaya dapat kue, makanya saya pakai strategi yang berbeda gitu. Ya, strategi berbeda kemarin makanya saya pilih 1024i 13 PL gitu. Karena kan orang rata-rata 30 PL dengan 520i gitu ya. Makanya saya ambil yang 13 PL yang otomatis secara kualitas PL-nya lebih rapat gitu. Jadi lebih enak ketika saya mau menjual gitu. Makanya saya kemarin nekat ambil. Tapi alhamdulillah ketika datang ternyata ekspektasinya lebih jauh dari yang saya kira gitu. Ya karena kita sudah menang mesin gitu. Jadi secara otomatis pamornya kita juga sudah beda. Padahal sebenarnya nggak sengaja sih. Saya cuma milih ambil itu cuma untuk supaya saya beda. Jadi begitu supaya saya jual, berbeda. saya kan enak. Kalau mau marketing itu kan kita punya beda loh ya. Biar sama-sama outdoor tapi beda loh ya. Kalau nggak percaya nanti silakan aja kasih sampling hasilnya. Pasti beda. Nah, alhamdulillah. Syukur sih, enak sih. Sampai sekarang jalan lancar. Ada-ada saja. Gitu. Ya. Bukan merampas orang punya kue. Gitu. Saya cuma mau mencari kue yang nggak dijual. Kue kebahagiaan, Mbak. Ya. Ini semua sih. Itu karena kayak ini. Sering-sering aja konsultasi sama Bang Martin. Strateginya banyak. Termasuk gimana cara cari ordernya tadi gitu ya, Pak. Yang paling penting bagaimana cara untuk bahagia. Nah, itu dia. Nah, itu. Sebelum cari order, sebelum kerja, kita wajib bahagia. Benar nggak, Pak Yaya? Wah, setuju saya. Setuju banget. Siap, insya Allah nanti ke depan nanti bisa, mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Ya bisa mesin-mesin baru lagi lah. Supaya bisa banyak manfaatnya buat yang lain. UV, Pak, UV, Pak.
UV belum ada di Lubuk. Insya Allah. Itu Amin. Yofi katanya nih Pak, ini saya udah pasang screen-nya harganya yang buat Yofi nih Pak. apa namanya? Tinggal dibungkus saya Pak. Salah satu mesin impian. Salah satu mesin impian. Planningnya sudah ada. Planning sudah ada, cuma tinggal mau dimatangkan kira-kira nanti kalau mau main mau untuk apa gitu aja sih. Oke. Karena kita kan di daerah kecil. Oke. Kalau saya di Jakarta pasti saya sudah beli itu sampingan dengan Pak Martin. Wah, jadi kompetitor dong. Enggak, kita oper-operan. Kalau sesama Flora kita oper-operan. Boleh Pak. Thank you. Saya mau lanjut dulu ke dalam yuk. Oke, terima Thank kasih you, Pak Pak Yaya. Yaya. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak Pak. testimoninya. Oke, nah itu dia ada 2 testimoni ya yang cukup benar-benar informatif banget gitu seputar pengguna mesin Flora ini. Jadi kita sudah paparkan dari kita sisi produk spesialis dari Wujud Unggul dan Bineka, kelebihan value-nya apa, ternyata dibuktikan oleh 2 customer kita ya. Iya. Gitu ya. Oke. Baik, kalau begitu saya ulangi lagi, ada Crazy di sini tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni. Silakan hubungi produk spesialis kita Mas Juber untuk keterangan lebih lanjut, baik itu mau konsultasi langsung ataupun mau chat langsung kapan aja boleh, atau mau Zoom pribadi juga boleh ya Mas? Boleh. Boleh ya, Boleh. nanti saling create linknya nggak ada masalah. Boleh, Sekarang Zoom, jadi lebih enak ketemunya kayak gitu kali ya, gitu Siap, jelasinnya ya gitu. Nah ini juga salah satu kegiatan physical distancing ya. Jadi Ya, betul. walaupun kena PSBB, kena physical distancing, kita tetap sehat, tetap bisa komunikasi dengan customer ya gitu. Ya semoga dengan berbagai macam acara yang kita laksanakan dari Wujud Unggul, baik itu rubrik atau bincang bareng juragan, itu bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan pelaku digital printing khususnya dalam satu ekosistem kita. Kami tunggu call-nya untuk mesin Flora ini ya. Dan juga jangan lupa nantikan acara-acara Wujud Unggul selanjutnya yang pasti akan banyak lebih informatif lagi dan akan memunculkan banyak-banyak lagi opportunity ya. Betul. Ide-ide dan opportunity yang baik gitu ya ke depannya, khususnya di dunia digital printing. Baik, kalau gitu karena sudah melenggang 2 jam, ya. Udah jam 3 nih, Pak. Udah jam 3 ya. Oke, kita akhiri dulu acara ini. Jangan lupa stay tune terus di sosial media Wujud Unggul @wujuduggulofficial, baik itu Instagram dan Facebook. Terus ikutin terus, jangan lupa cek juga di Wujud Unggul Official channel YouTube ya. Nanti kita juga akan akan siarkan atau akan upload ya berbagai macam acara yang sudah kita laksanakan. Jadi teman-teman sekalian juga bisa merewind. Kemarin bahas apa ya? Cek YouTube-nya aja gitu ya. Ya, jadi semua informasi yang sudah kita berikan akan ada di jaringan sosial media seperti itu. Oke. Mungkin jangan lupa lagi promonya sampai tanggal 7 teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang berminat bisa kontak langsung. Bener banget. Promonya sampai tanggal 7 ya. Jangan lupa. Pokoknya kontak langsung ke 0812 157 3343 itu. Mas Juber ya. Gitu. Ya. Oke. Baik, kalau begitu kami dari segenap tim Wujud Unggul mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu dan hadir di acara rubrik Boost Your Productivity with Flora Digital. Nantikan acara kita selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu, dan tetap produktif. Ya, oke. Baik. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.